Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan tajuk AutoCAD untuk pemula. Di part kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait block dan juga attribute definition. Jadi sebenarnya apa sih block dan attribute definition itu? Mari kita masuk ke AutoCAD-nya dulu. Awal mula kita akan coba belajar terkait block dulu ya. Jadi block itu merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa fitur tools dasar menjadi satu bagian yang utuh. Misal nih, kita mau buat pintu, kita buat gambar kursi, gambar meja, itu kan kumpulan dari beberapa garis line, circle, rectangular, dan seterusnya. Kalau kita mau jadikan satu, kita bisa gunakan fungsi block. Jadi misal nih, saya buat contoh pintu lah ya. Kita buat contoh pintu, kasih saja ukuran 2 kali 3, 2 kali 3. Di sini kita buat kondisi offset, kasih saja 1. Sepertinya terlalu kecil, kita kasih saja 0,2. Lalu kita tambahkan beberapa tampilan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tambahan lagi. Jadi ini contoh pintunya ya. Kita buat semacam ini. Ini kan masih kumpulan dari beberapa garis. Ini, ini. Jadi semacam itu. Kalau kita mau jadikan satu, kita bisa gunakan fungsi block. Jadi kita ketik block, kasih nama saja pintu. Kita letak untuk aturan ini kita buat default saja, jadi kita tidak akan merubah apapun. Kita klik OK. Block specify insert base point kita kasih di pojok kiri bawah. Lalu kita seleksi seluruh objek yang ada di sini, lalu kita enter. Secara otomatis dia akan menjadi satu. Tadi kan masih satu garis, beberapa garis, ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita mau pindah satu garis ini, itu juga akan memindah bagian-bagian satu bagian utuh yang lain ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita mau memecah bagian ini kembali, kita bisa gunakan fungsi explode. Jadi fungsi explode ini berfungsi untuk memecah kembali fungsi blok yang tadinya menyatukan. Kita coba. Jadi kita klik dulu, kita ketik explode, maka secara otomatis bagian tadi akan terpecah jadi beberapa bagian awal. Yang ini sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri, jadi satu kotak, ini satu kotak, ini satu kotak, ini sendiri, dan seterusnya seperti itu. Ada beberapa fungsi explode yang memang harus digunakan ketika menggunakan blok, khususnya nanti saat kita akan menambahkan atribut. Jadi define atribut yang saya jelaskan di awal tadi itu berfungsi sebagai keterangan untuk sebuah gambar. Jadi misal nih pintu ini nih, kalau kita mau kasih gambar, kalau kita mau kasih keterangan, kita bisa pakai tag. Jadi nanti ketika dia udah menjadi blok, tulisan dan gambar ini akan menjadi satu dan dipindah pun dia akan mengikuti ke mana arah gambar ini tadi. Contoh nih ya, saya buat ya. Kita ketik ATT.
dia akan muncul saran att dev. Kita enter. Nah, di tag ini kita kasih keterangan att1 lah, atribut 1. Untuk prom ini keterangan seperti itu. Untuk ukuran teks kita buat standar saja ya. Justification left bisa kita atur sesuka kita, text stylenya kita pakai standar, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini misalnya kita taruh di sini. Nah, nantinya ketika kita jadikan blok, kita blok jadi satu, kasih nama pintu, kita redefine karena tadi punya nama yang sama. Saya ulangi lagi, pintu, kita redefine, base specific base point kita taruh pojok kiri bawah, lalu kita seleksi semuanya, kita enter. Nah, di sini keterangan kita bisa tulis apapun keterangan yang ingin kita tulis. Misalnya pintu ukuran, tadi kan pintu ukuran 2x3. Kita OK, dia akan muncul di bawah. Kalau misal ukuran tulisannya terlalu ke samping nih, kita mau agak ke tengahin, kita bisa klik kanan dan pilih block editor. Atribut tadi bisa kita agak pindah ke tengah supaya tulisannya lebih rapi. Nah, kalau sudah, jangan lupa diklik kanan, close block editor. Pasti ada tulisan save to change bla bla bla, kita save. Keterangan ini bisa kita klik 2 kali lagi. Kita akan tulisi ukuran 2x3. Oke. Close block editor, save change. Jadi tulisannya masih di sini. Kalau kita mau rubah atau mau pindah, bisa kita explode kembali. Bila fungsi awal tadi yang pertama pakai block editornya tidak berfungsi, kita explode kembali. Di sini kita bisa pindah keterangannya, misal kita agak ke sini ya. Lalu kita blok lagi. Kasih nama pintu, redefine, diklik sembarang pojok kiri bawah, lalu kita seleksi, enter. Keterangan ukuran 2x3. Saya OK. Tulisannya akan berpindah. Lebih mudah kalau kita pakai explode saja untuk memindahkan tulisan yang ada di sini. Dan di sini saya buat contoh kalau misal kita mau ganti tulisan di sini saya punya form yang sudah jadi. Insert block, kita pilih ya, misal kita pintu tadi ya, kita taruh sini kembali. Untuk att bisa kita hapus, ini kita hapus. Dan ini ada salah satu fungsi di mana ketika kita mau memanggil ini kembali di file yang baru,
Kita nggak bisa hanya sekedar membuat ini di blok saja. Misal kita blok ya, kasih nama pintu, redefine, diklik di sini, terus kita seleksi seluruhnya, kita enter. Sudah jadi satu. Bagaimana cara kita untuk memanggil di file yang baru? Kalau kita di sini buat file yang baru, lalu kita mau panggil yang tadi, kita nggak bisa tiba-tiba langsung untuk memanggil. Tentu blok yang tadi kita buat harus kita simpan terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini tidak ada, kita buat kembali ke tempat tadi. Kita pindah agak ke bawah agar nanti hasilnya lebih mudah. Mendekati spesifikasi base point 0,0. Jadi sedekat mungkin. Jadi nanti ketika dipanggil, dia nggak terlalu jauh untuk hasil gambar yang akan kita insert blok tadi. Karena ini udah jadi blok, kita save as, kita kasih nama pintu. Ketika sudah, di file yang baru kita bisa panggil melalui fungsi insert block. Pintu. Nah, oke. Kita letakkan di sembarang, misalnya di sini. Karena emang ukurannya lumayan kecil ya tadi. Dia masih jadi satu bagian yang utuh. Kalau kita mau tambahin define attribute, jangan lupa di explode terlebih dahulu. Kalau sudah explode, kita kasih keterangan att1 keterangan, kita tetapkan saja terlalu besar, kita buat agak lebih kecil, att1 keterangan, kita buat ukuran menjadi 0,02, kita taruh di bawah. Sepertinya juga masih terlalu besar, kita buat lagi agak lebih kecil, att1 keterangan, kita buat 0,01. Misal saja di sini. Karena ini masih beberapa pecahan, kita jadikan satu kesatuan yang utuh melalui blok. Kita kasih nama pintu. Kita redefine, klik di pojok kiri bawah, senyaman mungkin, kita seleksi dan kita enter. Tadi untuk atribut tadi kita kasih keterangan ukuran 2x3. Oke. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang merasa lurus, kita explode lagi. Kita agak paskan ke arah kiri. Oke. Kita jadikan satu blok lagi. Pintu. Kita klik sembarang, misalnya di sini. Kita seleksi, kita enter. Ukuran 2x3. Oke. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit dari saya terkait blok dan define attribute. Sekali lagi, untuk menggunakan blok, kita ketik blok. Kita kasih nama dulu. Untuk yang lain biarkan default. Terus lalu kita pilih. Kita select. Kita pilih base point yang pertama.
biasanya di pojok kiri bawah, lalu sisanya kita bisa seleksi lalu enter. Untuk atribut definition kita bisa tambahkan dengan ketik att. Ada saran att.def, kita enter, tag sebagai nama nanti untuk atributnya terserah, misal att, begitu saja. Lalu prompt ini bisa sebagai keterangan atributnya nanti, misalnya tahun. Lalu text setting justification standar kita buat default saja. Text height ini bisa kita atur sesuai kemauan kita. Yang lainnya kita buat saja default. Lalu kita klik OK. Kita atur terserah dimanapun yang kita mau. Lalu untuk menjadikannya berguna, kita blok jadi satu dengan gambar yang lain. Pintu 1. Klik di sini. Seleksi semuanya. Enter. Untuk tahun 2021. Oke. Nah, dia akan muncul. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. AutoCAD untuk pemula. Sampai jumpa.